masa penindasan kita masuk lagi ke Keluaran, di mana memakai Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Jadi singkat cerita Allah memerintahkan Musa dan bangsa Israel keluar dari perbudakan itu pada waktu malam, yaitu awalnya Firaun membiarkan mereka pergi. Dan itu pun setelah mengalami tulah ke-10 ya. Tulah ke-10 itu kematian anak-anak sulung. Jadi semua anak sulung orang Mesir meninggal. Tetapi kemudian Firaun mengejar mereka dengan kereta sampai ke Laut Merah. Atas perintah Tuhan, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan Allah membuat laut itu menjadi tanah kering dan terbelah air itu. Nah, orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut kering itu, kiri kanan ada air sebagai tembok mereka ya teman-teman. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka dengan segala kuda Firaun. Keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut dan Allah mengacaukan tentara Mesir. Allah membuat roda kereta mereka itu berjalan miring dan maju dengan berat. Allah berfirman kepada Musa untuk mengulurkan tangannya ke atas laut supaya air itu berbalik meliputi orang Mesir dan kemudian air laut berbalik ke tempatnya. Lalu matilah semua orang itu teman-teman, menutupi kereta dan orang berkuda, seorang pun tidak ada yang selamat. Nah, saudara bisa baca dalam Keluaran pasal 14 ini ya teman-teman. Baca semua. Ini sampai terus. Kemudian dari masa Keluaran masuk lagi ke masa pengembaraan. Nah, di mana bangsa Israel mengembara di padang gurun itu selama 40 tahun. Ini adalah sebagai bentuk penghukuman atau ujian kepada orang-orang Israel sendiri. Kenapa? Karena mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, teman-teman. Keras kepala. Dan kita juga tahu ya, selama perjalanan mereka banyak menyembah berhala. Dan salah satu penyembahan berhala adalah dengan patung anak lembu emas. Dan ini adalah sangat menyakiti hati Tuhan. Lalu akhirnya Tuhan menghabisi mereka. Banyak di antara mereka yang tidak masuk ke tanah Kanaan. Bahkan Musa sendiri pun tidak. Dan yang masuk ke tanah Kanaan itu hanya Yosua dan Kaleb. Mereka juga dalam orang-orang Israel juga pada waktu pengembaraan itu, mereka bersungut-sungut karena tidak ada air lah, makanan lah dan sebagainya. Mereka melawan Tuhan, mereka melawan Musa. Sehingga sebagai bentuk hukuman Tuhan menghabisi mereka dan memutar-mutar mereka sampai 40 tahun. Dan generasi yang melihat mujizat keluar dari Mesir itu, mereka tewas semua di padang gurun. Lalu mereka mengembara di padang gurun juga. Lalu maksud dengan mereka mengembara di padang gurun juga itu adalah untuk melatih mereka mengandalkan Tuhan ya teman-teman, karena kita tahu bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Jadi mereka mengembara di padang gurun juga itu untuk mempersiapkan kemiliteran mereka. Jadi singkat cerita Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai dan memproklamirkan hukumnya 10 perintah Tuhan. Nah, di padang gurun inilah Tuhan memberikan aturan-aturan. Kita lihat ya, Keluaran pasal 21, 22, 23. Nah, saudara semua bisa membaca ini. Banyak aturan-aturannya teman-teman. Bagaimana cara mendirikan kemah suci, bagaimana cara membuat tabut perjanjian, meja roti sajian, kandil, mesbah korban bakaran, pelataran, minyak untuk lampu. Keluaran 25 lihat. Jadi sampai pasal yang ke-30 ya teman-teman. Jadi banyak aturan-aturan. Kemudian kita juga bisa melihat lagi dalam imamat. Baca ya semua kitab imamat ini ya teman-teman. Di sini semua ada aturan-aturan, ada perintah-perintah. Kemudian kitab bilangan. Nah, peraturan-peraturan mengenai orang-orang yang najis. Kemudian hukum mengenai kenaziran. Kemudian kita lihat lagi bilangan pasal 21. Dan kita lihat lagi bilangan pasal 7. Ini persembahan pada waktu penghabisan kemah suci. Semua ini adalah cara-cara atau aturan-aturan yang diberikan Tuhan kepada orang Israel ya teman-teman. Lalu berangkatlah orang-orang Israel itu dari padang gurun Sinai menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Dengan mereka membawa atau mengangkut tabut perjanjian Tuhan. Yang mengangkut itu adalah orang Lewi atau tugas orang Lewi ya teman-teman. Kemudian mereka bersungut-sungut lagi. Lalu Tuhan memberi mereka daging burung puyuh. Musa menyuruh 12 orang dari tiap-tiap suku untuk mengintai tanah Kanaan. Dan banyak di antara mereka yang tidak masuk ke tanah Kanaan, termasuk Musa. Kenapa Musa tidak masuk ke tanah Kanaan? Karena ia tidak mengikuti atau mentaati perintah Tuhan dengan cermat. Kita bisa lihat dalam bilangan pasal 20 ya. Nah, ini. Baca tuh. Kalau bisa baca dari ayat 1. Dari ayat 2 ini. Terus ya teman-teman. Nah, ini kan perintah Tuhan, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikian engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan. Lalu kita lihat ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Kalau kita lihat ya, Tuhan menyuruh Musa dan Harun harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu supaya diberi airnya. Demikian engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu
ini perintah Tuhan, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikian engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Kalau kita lihat di sini, Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian ini pun masih ditaati Musa ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu. Tetapi masuk di ayat 11, kita lihat ya. Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Sehingga Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Dan Musa pun tidak masuk ke tanah Kanaan ya teman-teman. Karena Musa, dia tidak mengikuti atau mentaati perintah Tuhan dengan cermat. Tidak. Kemudian Maria mati di padang gurun, begitupun Harun. Lalu keimaman Harun itu diganti oleh anaknya Eliezer. Bilang 20 ayat 22. Baca ya semua ya teman-teman. Dan Musa pun mati di tanah Moab setelah Tuhan memperlihatkan tanah Kanaan kepadanya. Dibaca ya teman-teman. Karena Musa sudah mati, lalu Musa diganti oleh Yosua untuk memimpin bangsa Israel lagi memasuki tanah Kanaan. Nah, pada zaman Yosua ini ya teman-teman, Yosua dia menerima tugas dari Tuhan untuk merebut tanah Kanaan dan mempersiapkan bangsa dengan memotivasi para pemimpin. Yosua menyuruh 2 orang untuk mengintai negeri Kanaan dan mereka sampai ke rumah seorang perempuan Sundal yaitu Rahab. Kedatangan 2 orang pengintai itu didengar oleh penduduk Yeriko dan mereka menyampaikan hal itu ke Raja Yeriko. Lalu Rahab menyembunyikan 2 orang pengintai tersebut dan mereka kembali dengan selamat kepada Yosua. Lalu Yosua pagi-pagi berangkat dari Sitim. Kemudian sampailah mereka ke Sungai Yordan. Lalu mereka menyeberangi Sungai Yordan dengan mengangkat tabut perjanjian itu ya teman-teman. Masih tetap oleh para imam dari suku Lewi. Nah, pada waktu mereka menyeberangi Sungai Yordan yang dipenuhi air, sungai itu kan meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Lalu berhenti air itu mengalir. Terputus sama sekali. Yosua pasal 3 kita lihat. Jadi baca ya teman-teman semuanya. Dan seluruh bangsa Israel berhasil menyeberangi sungai itu. Kemudian Tuhan mengawali perjanjian dengan Yosua, yaitu penyunatan pada generasi kedua anak-anak bangsa Israel yang lahir di padang gurun Sinai. Jadi Kanaan ditaklukkan dengan kejatuhan Yeriko. Mereka menumpas kota Ai, mengalahkan raja-raja Kanaan, dan pada akhirnya mereka menduduki tanah Kanaan. Dan dimulai dengan pembagian tanah Kanaan untuk tiap-tiap suku. Jadi suku Lewi mereka tidak mendapat harta warisan karena warisan mereka sendiri adalah Tuhan. Mereka dikhususkan untuk melayani Tuhan. Mereka juga punya ternak ya teman-teman. Oleh karena itu saudara-saudaranya lah yang harus memberikan tanah kepada mereka, kepada suku Lewi ini. Yosua 21 ayat 2. Dan berkata kepada mereka di Silo di tanah Kanaan demikian, Tuhan telah memerintahkan dengan perantaraan Musa supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaannya untuk ternak kami. Kemudian suku-suku yang ada di seberang Yordan mereka mendirikan mezbah. Nah, tujuan mereka mendirikan mezbah supaya itu menjadi saksi antara mereka dan keturunan mereka. Kita lihat ya dari ayat 26 sampai 27. Sebab itu kata kami, biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita, bukanlah untuk korban makanan dan bukan untuk korban sembelihan, tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan korban bakaran, korban sembelihan dan korban keselamatan kami. Jadi tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami, kamu tidak mempunyai bagian pada Tuhan. Jadi inilah tujuan mereka mendirikan mezbah ya teman-teman. Lalu di bagian terakhir kita bisa melihat bagaimana pelayanan terakhir Yosua. Artinya iman Yosua itu selalu maju terus. Kita lihat Yosua pasal 23. Nah, dibaca ya teman-teman sampai selesai, sampai pasal yang ke-24. Kemudian kita lihat Yosua dan Eliezer mati. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini maka matilah Yosua bin Nun hamba Tuhan itu ketika berumur 110 tahun. Jadi Yosua mati pada umur 110 tahun. Begitupun juga dengan Eliezer, dia pun mati. Juga Eliezer bin Harun mati dan dia dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinehas, anaknya itu di pegunungan Efraim. Jadi Yosua dengan Eliezer sudah mati. Kemudian kita masuk lagi di zaman hakim-hakim ya teman-teman. Nah, di zaman ini ya teman-teman, itu Yosua sudah tidak ada lagi ya karena Yosua sudah mati. Orang Israel hidup tanpa ada pemimpin atau penuntun mereka. Jadi pada waktu mereka mau berperang melawan orang Kanaan dan Firis, dan inilah kemenangan awal. Kenapa teman-teman? Karena Tuhan menyerahkan musuh mereka ke tangan mereka. Kita bisa melihat dalam Hakim-Hakim pasal 1. Jadi dibaca semuanya sampai selesai ya teman-teman. Kemudian kekalahan itu terulang lagi. Lihat ayat yang ke-27. Tadi baca ya Hakim-Hakim 1 ini sampai selesai. Jadi orang-orang Israel yang ada pada zaman ini itu adalah angkatan kedua setelah angkatan Yosua ya teman-teman. Mereka tidak mengenal Tuhan atau perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Kita lihat tuh. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10. Nah, jadi dibaca terus ya teman-teman. Sampai selesai. Jadi Tuhan menyerahkan mereka dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Tuhan membangkitkan seorang hakim karena Tuhan berbelas kasihan dengan mereka. Tetapi ketika hakim itu mati, mereka berbuat jahat lagi teman-teman. Jadi sikap mereka tuh begitu terus. Tuhan membangkitkan hakim, tetapi kalau hakim itu sudah mati, mereka berbuat jahat lagi. Hukuman kepada mereka yaitu Allah menolak Israel. Orang Israel beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Tuhan menjual mereka kepada Raja Aram Mesopotamia. Lalu orang Israel pun berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi Israel, yaitu Otniel. Otniel itu anak Kenas, adik Kaleb. Kita bisa melihat dalam Hakim pasal 3.
Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yaitu Otniel anak Kenas, adik Kaleb. Singkat cerita, ada seorang dari pegunungan Efraim bernama Mika. Nah, Mika ini ia mempunyai kuil. Pada zaman ini tidak ada raja ya teman-teman, tidak ada raja sama sekali di antara mereka. Jadi mereka itu berbuat sesuai keinginan mereka masing-masing. Lalu Bani Dan membawa barang-barang yang dibuat Mika. Lalu Bani Dan menempatkan bagi mereka sendiri patung-patung yang telah dibuat oleh Mika. Dan patung tersebut ada di sana, di rumah Allah yang ada di Silo ya teman-teman. Nah, inilah kebingungan beragama dari mereka teman-teman. Kemudian ada perbuatan atau moral yang sangat rendah pada masa ini ya teman-teman, yaitu di mana orang Lewi dia menyerahkan guningnya kepada orang-orang Dursila di Gibea dan mereka memperkosanya sampai mati. Nah, kasus ini juga ya teman-teman mirip dengan kasus yang terjadi di dalam Kejadian pasal 19. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Kalau kita kembali ke kisah yang terjadi dalam hakim-hakim ini ya teman-teman. Kalau kita membaca ini ya teman-teman. Tapi sebentar mereka menggembirakan hatinya, datang orang-orang kota itu, orang-orang Dursila mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua, pemilik rumah itu, bawalah keluar orang yang datang ke rumah itu supaya kami pakai dia. Orang Benyamin menjadi begitu sangat jahat ya teman-teman. Mereka bahkan berani merusak keramahan dari orang tua yang menerima orang Lewi di rumahnya. Dengan tindakan brutal mereka, orang-orang Dursila itu, dengan orang Lewi juga ya teman-teman, sama-sama berlaku jahat. Mereka sama-sama berasal dari keturunan Yakub ya teman-teman. Ada orang tua tersebut, kemudian orang-orang Dursila dan orang Lewi itu. Mereka berasal dari keturunan Yakub. Kemudian di akhir cerita terjadilah perang sipil, perang saudara, yaitu antara Israel dan Bani Benyamin. Karena kasus pemerkosaan sebelumnya itu teman-teman. Tetapi perlu diingat juga, raja belum ada di masa ini ya teman-teman. Jadi masa-masa dalam sejarah Israel sampai masa penawanan itu kita bisa melihat. Pertama itu ada masa kekeluargaan. Nah, masa kekeluargaan ini itu dari Abraham sampai kematian Yusuf di Mesir. Kedua itu ada masa kesukuan. Nah, masa kesukuan ini dari kematian Yusuf sampai masa keluaran dari Mesir ya teman-teman. Lalu ketiga masa teokrasi. Masa teokrasi ini dari keluaran sampai raja pertama di Israel Saul. Itu ada 400 tahun ya teman. Jadi masa teokrasi ini adalah pemerintahan Allah. Allah bertindak sebagai raja. Allah memerintah secara langsung. Kemudian keempat itu masa monarki. Nah, masa monarki ini mulai dari Saul sampai Raja Sedekia. Pembuangan ke Babel selama 70 tahun. Jadi masa hakim-hakim itu adalah masa teokrasi teman-teman. Kemudian tentang tabut Tuhan, tabut Allah ya teman-teman. Itu orang Filistin merampas tabut itu, lalu membawa ke Asdod dari Ebenezer. Kemudian mereka memindahkan lagi tabut Allah ke Gad. Kemudian tidak lama mereka mengantarkan tabut Allah ke Ekron. Lalu mereka mengembalikan tabut itu ke orang Israel. Setelah 7 bulan tabut Tuhan di daerah orang Filistin teman-teman. Dan tabut itu dibawa ke dalam rumah Abinadab. Jadi tabut Tuhan itu tinggal di Kiryat Yarim selama 20 tahun. Kemudian diawali dengan kebangunan rohani yang baru, di mana mereka orang Israel menjauhkan para Baal dan Asitoret dan hanya beribadah kepada Tuhan. Orang Filistin dipukul kalah orang Israel. Jadi kota-kota yang diambil orang Filistin akhirnya kembali kepada Israel teman. Itu mulai dari Ekron sampai Gad. Jadi singkat cerita, orang Israel menghendaki seorang raja dengan alasan bahwa Samuel itu sudah tua dan anak-anak Samuel tidak hidup seperti Samuel. Padahal mereka sebenarnya menolak Tuhan karena mereka tidak mau Tuhan menjadi raja atas mereka. Lalu Samuel menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengar perkataan Samuel. Mereka berkeras hati teman-teman untuk meminta seorang raja. Kemudian Saul dijadikan raja dan itu disertai kemenangan pertama Saul ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat dalam 1 Samuel 11. Dibaca semua ya teman-teman. Kemudian umat itu memperbaharui perjanjian, yaitu untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Kita lihat 1 Samuel 12. Jadi dibaca sampai selesai ya teman-teman. Kemudian singkat cerita, Saul kehilangan tatanya. Kenapa? Karena ia tidak melaksanakan firman Tuhan, sehingga roh Tuhan mundur darinya dan ia diganggu roh jahat. Kesannya adalah ia tidak membinasakan orang Amalek lainnya, yaitu Agag, raja orang Amalek. Dan mereka malah mengambil dari jalan itu, yaitu kambing domba dan lembu-lembu terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi Saul takut kepada rakyat, sehingga Saul mengabulkan permintaan mereka, tetapi ia tidak mentaati perintah Tuhan. Lalu akhirnya Samuel sendirilah yang mencincang Agag, raja orang Amalek itu. Kemudian masuk ke tahap pelatihan raja baru. Kita bisa lihat dalam Samuel pasal 16 sampai pasal 31 ya teman-teman. Lalu akhirnya Daud menggantikan Saul. Daud diurapi Tuhan. Daud melayani Saul juga. Daud membunuh Goliat. Nah, peristiwa sangat menyedihkan adalah perampasan istri Uria, sang jenderal yang loyal itu. Nah, pada masa pemerintahan Raja Daud, kesulitan dan penderitaan Daud itu adalah masalah dalam keluarga, dosa Amnon, dan pemberontakan Absalom terhadap raja. Dan penderitaan Daud juga dalam pemerintahan, yaitu pemberontakan sampai masa atau hukuman penyakit sampar. Lalu pada akhirnya Yerusalem menjadi pusat pemerintahan yang baru. Kemudian setelah Raja Daud mati, ia diganti oleh Salomo. Salomo ini anaknya dengan Betseba, istri Uria. Nah, perihal tabut Tuhan, itu Daud dan seluruh rakyat mengangkat tabut Tuhan dari rumah Abinadab yang ada di Kiryat Yarim. Lalu Daud membawa tabut itu ke rumah Obed Edom, orang Gad. Alasannya karena Daud takut pada Tuhan karena kasus yang dialami Usa.
pada waktu Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, Usa memegangnya dan bangkitlah murka Tuhan sehingga Tuhan membunuhnya teman-teman. Jadi 3 bulan tabut itu di rumah Obed-Edom. Lalu Tuhan memberkati dia dan seisi rumahnya. Kemudian Daud mendengar bahwa Tuhan memberkati Obed dan seisi rumahnya oleh karena tabut Tuhan ya. Maka Daud pergi mengangkut tabut Allah dari rumah Obed-Edom ke kota Daud. Ia mengangkutnya dengan sukacita tabut itu. Lalu tabut itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, yaitu di dalam kemah yang dibentangkan Daud. Saudara bisa baca dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 17. Lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Salomo diurapi menjadi raja. Salomo diurapi oleh Imam Sadok dan Nabi Nathan di Gihon. Jadi pada waktu Salomo duduk di atas tahta kerajaan, Daud itu masih hidup. Tetapi Daud sudah tua ya teman-teman. Daud mati setelah memberi pesan terakhir kepada Salomo. Nah, 1 Raja-Raja 2 dibaca sampai selesai ya teman-teman. Nah, kita bisa melihat aktivitas pertama Salomo itu dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 13. Nah, dibaca sampai selesai ya teman-teman, sampai 46. Kemudian Salomo menata pemerintahan. Kita lihat lagi 1 Raja-Raja 4. Dibaca sampai selesai ya teman-teman, sampai 34 ini. Kemudian Salomo dia lebih bijaksana daripada semua orang. Salomo mengubah 3.000 amsal dan nyanyiannya itu ada 1.005. Ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi karena telah mendengar hikmat yang Salomo miliki. Kemudian Salomo bersiap untuk membangun bait Allah. Salomo bekerja sama dengan Hiram ya teman-teman. Hiram itu raja Tirus, sahabat Daud, dan setiap tahun Salomo memberikan 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istananya, kemudian 20 kor minyak tumbuk. Dan tukang-tukang Salomo dan Hiram serta orang-orang kebal, mereka memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan bait Allah. Bait Allah pun didirikan Salomo. Nah, untuk pembangunan bait Allah, silakan baca 1 Raja-Raja pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 teman-teman. Setelah selesai membangun bait Allah, maka Salomo pun memasukkan barang-barang kudus Daud, menaruh perak, emas, dan barang-barang itu semua dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Kemudian Salomo mempersembahkan bait Allah kepada Allah. Salomo dan segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan, korban keselamatan Salomo, korban sajian. Mereka merayakannya selama 7 hari. Tabut Allah pun dipindahkan dari Sion, kota Daud, ke tempat Maha Kudus di ruang belakang bait Allah. Nah, isi dalam tabut itu hanyalah 2 loh batu. Kita bisa melihat dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat ke-9. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Kemudian Salomo dimuliakan. Dengan berkunjungnya Ratu Negeri Seba yang telah mendengar kabar tentang Salomo, ia datang mau menguji Salomo dengan teka-teki. Kemudian kehancuran dan kejatuhan kerajaan. Kemudian Salomo jatuh dalam penyembahan berhala teman-teman. Nah, inilah kebodohannya. Salomo mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Nah, pada waktu ia sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga Salomo tidak sepenuh hati lagi berpaut kepada Tuhan seperti Daud ya. Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejikan sembahan orang Amon. Salomo terlibat dalam kejahatan. Ia sudah tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan. Bahkan ia mendirikan bukit pengorbanan untuk Kamos, dewa kejikan sembahan orang Moab, dan untuk Molok, dewa kejikan sembahan Bani Amon. Ia melakukan bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, supaya mereka mempersembahkan korban ukupan dan sembelihan kepada Allah mereka, teman-teman. Nah, Tuhan murka kepada Salomo karena ia telah menyimpang dari Tuhan Allah Israel, sehingga Allah berfirman kepadanya, karena kelakuannya tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapan Tuhan, maka Allah akan mengoyakkan kerajaan itu dari Salomo dan akan memberikan kepada hambanya. Tetapi tidak seluruhnya kerajaan itu akan Tuhan koyakkan dari Salomo. Hanya satu suku akan Tuhan berikan kepada anak Salomo, oleh karena Daud dan karena Yerusalem yang telah dipilih Tuhan. Jadi lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel itu 40 tahun. Salomo pun mati, lalu Rehabeam anaknya menggantikan Salomo menjadi raja. Kemudian Rehabeam menjadi raja dan itu langsung diawali dengan kebodohannya. Kebodohannya apa teman-teman? Ia tidak memperhatikan situasi dan kondisi, memberikan jawaban yang bertentangan dengan permintaan rakyat. Kita lihat dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 4. Nah, jadi dibaca sampai selesai. Nah, karena jawaban yang bertentangan dengan permintaan rakyat, ini menyebabkan 10 suku memisahkan diri dan mendirikan kerajaan utara, lalu mengangkat Yerobeam sebagai raja, teman-teman. Perpecahan itu melahirkan aturan baru yang tidak baik dalam kerajaan Israel yang 10 suku itu ya. Yerusalem masih tetap menjadi pusat penyembahan. Nah, untuk mencegah agar umat Tuhan tidak lagi mencari pusat penyembahan ke Yerusalem, maka Yerobeam membangun 2 pusat penyembahan untuk ke 10 suku utara, yaitu kota Dan dan Betel, walaupun Sikem telah dipilih untuk menjadi ibu kota pada awalnya. Nah, 2 pusat penyembahan itu dibangun dengan alasan banyak rintangan untuk pergi ke Yerusalem, dan di kedua tempat itu ditaruh patung anak lembu. Yerobeam mengakibatkan orang Israel berdosa, teman-teman. Ini Alkitab yang berkata. Dan kerajaan yang terdiri dari 10 suku itu memiliki permulaan yang buruk. Dan kerajaan yang terdiri dari 10 suku itu memiliki permulaan yang buruk. Bahkan keadaannya makin lama makin memburuk, teman-teman. Jadi singkat cerita, ia mati dan ia memerintah selama 2 tahun. Orang Yehuda juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala serta tiang-tiang berhala di atas setiap bukit ya teman-teman. Kemudian Yerobeam pun mati dan anaknya Abiam menjadi raja menggantikan Yerobeam. Singkat cerita, kita bisa melihat ya teman-teman bagaimana kejatuhan orang Israel dan Yehuda. 2 Raja-Raja pasal 17. Nah, dibaca sampai selesai ya teman-teman, sampai ayat yang ke-23. Dibaca ya teman-teman. Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapan Tuhan, dan orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asur, ke dalam pembuangan. Lalu orang Yehuda diangkut ke pembuangan di Babel. Jadi singkat cerita ya teman-teman tentang masa pembuangan. Samaria sebagai ibu kota kerajaan Israel Utara itu diserbu oleh pasukan Asur atau Assyria yang dipimpin oleh Salmaneser V.
dan dilanjutkan oleh Salmon II. Nah, 1 tahun kemudian Samaria takluk dan dihancurkan. Penduduk kerajaan Israel Utara yang terdiri dari 10 suku Israel, itu tidak termasuk suku Yehuda dan suku Benyamin ya teman-teman. 10 suku Israel itu diasingkan. Jadi, pada tahun 603 sebelum Masehi, kekuasaan bangsa Asur atau Assyria itu digantikan oleh bangsa Babel atau Babilonia. Nah, pada masa kekuasaan Babel, kerajaan Israel Selatan atau kerajaan Yehuda itu jatuh, lalu Yerusalem dihancurkan. Setelah itu berlangsunglah masa pembuangan di Babel. 50 tahun kemudian, 538 sebelum Masehi, Kekaisaran Persia merebut kekuasaan Babel. Sebagian suku Yehuda dan Benyamin diperkenankan untuk kembali ke Yudea. Tetapi 10 suku Israel lainnya, penduduk kerajaan Israel Utara, tidak pernah disebutkan kembali sebagaimana 2 suku itu, sehingga mereka dijuluki sebagai 10 suku utara Israel yang hilang, teman-teman. Jadi singkat cerita seperti itu ya teman-teman. Jadi setelah masa pembuangan itu masuk ke tahun diam atau disebut sebagai masa vakum, 400 tahun diam. Jadi di masa ini tidak ada nabi, tidak ada nubuatan, tidak ada firman Tuhan. Sampai akhirnya masuk ke zaman perjanjian baru lagi teman-teman. Itu ada Yohanes Pembaptis, kemudian Yesus Kristus, murid-muridnya, kemudian kita bisa melihat sejarah, dari para rasul, itu yang ada kitab para rasul. Kemudian setelah Yesus sudah naik ke surga, kita tinggal menunggu kedatangannya yang kedua kali teman-teman. Jadi seperti itulah singkat ceritanya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini.